64. Mimpi. Lo lagi bercanda kan? Cantik? Gue masih tak percaya dengan apa yang dia katakan. Badan gue pun jadi seketika tremor. Aku nggak lagi bercanda, Mas. Aku serius. Aku akan menikah dengan Aldon. Jelas si cantik dengan kalimatnya yang gamblang. Gue segera mendorong si Ayang ke tepi. Ayo kita turun dulu. Ajak gue. Si cantik pun patuh. Kita sama-sama turun dari si Ayang. Kita duduk di perbatasan trotoar jalan. Kita duduk saling bersebelahan sambil menghadap jalan. Kelontang. Ada seorang pejalan kaki yang melemparkan uang koin ke arah kita. Ini maksudnya apaan? Teriak gue ke orang tersebut. Kalian pengemis, kan? Pengemis matamu. Umpat gue. Asli, gue emosi banget. Lagi kayak gini malah ada orang yang gak jelas kayak dia. Tapi lumayan juga sih. Uang koinnya. Batin gue sambil memungut uang tersebut. Tik. Perhatian gue kembali tertuju kepada si cantik. Sekarang lo jelasin. Kenapa lo memutuskan ingin menikah sama dia? Lo tahu sendiri kan dia itu cobrengs 3 kah? Dia udah mengkhianati lo. Dia udah berbuat licik sama keluarga lo. Cerca gue ke dia. Aku terpaksa, Mas, melakukannya. Liris si cantik. Suaranya terdengar bergetar. Terpaksa kenapa? Asli, gue penasaran banget. Aku ingin mengembalikan keadaan keluargaku. Mas, aku ingin agar perusahaan Gondal Gandul Group bisa kembali kepada keluarga kami. Terang si cantik. Lalu apa hubungannya sama lo harus nikah dengan Aldon? Itu syarat yang diajukan Aldon. Syarat? Syarat bagaimana maksudnya? Gue sama sekali gak paham. Dia akan mengembalikan sebagian saham perusahaan kepada papaku. Asal aku mau menikah dengannya. Ani nenegram. Gue seketika mengumpat. Emosi gue semakin meluap. Dengar, cantik. Itu tuh hanya akal-akalannya dia doang. Gue yakin dia nanti juga akan kembali menipu lo lagi. Dia hanya ingin memperdayai lo. Lo jangan sampai masuk ke perangkap dia lagi kayak sebelumnya. Aku tahu. Mas, kemungkinan itu memang bisa terjadi. Tetapi aku harus mencobanya. Sahut si cantik. Karena aku tak bisa, Mas, melihat keluargaku sengsara. Aku tak mau mereka sampai jatuh miskin. Aku akan sangat berdosa jika hidup orang tuaku jadi seperti itu. Karena perbuatan Aldon adalah imbas dari apa yang sudah kulakukan padanya. Karena aku telah membuatnya marah. Tapi lo bisa kan? Melakukannya bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara mau dinikahi sama dia. Dengan cara apa lagi? Mas, aku benar-benar buntu. Hanya itu yang bisa kulakukan. Aku tak punya jalan keluar lain. Ucap cantik dengan wajahnya yang tertunduk. Ia tak berani menatap gue. Gue yang akan membantu loh. Gue kan udah janji. Gue yang akan merebut kembali saham orang tua lo dari tangan Aldon. Tapi asal lo sabar. Gue lagi ngumpulin persiapan buat nyerang dia balik. Tutur gue. Tanpa sadar gue elus permukaan punggungnya dia. Gue berusaha untuk nenangin dia. Aku gak bisa nunggu, Mas. Karena Aldon menanti jawabanku secepatnya. Kalau tidak, dia akan mengubah keputusannya tersebut. Dia tak akan pernah mengembalikan saham milik papa. Lo kasih alasan dulu apa? Buat menundanya. Sahut gue. Gak bisa, Mas. Aku gak bisa mempertaruhkan kesempatan yang Aldon berikan demi hal yang Mas Atta janjikan. Hal yang belum jelas keberhasilannya. Gumam si cantik. Dia kayaknya belum sepenuhnya percaya sama gue. Dia belum percaya dengan kemampuan gue untuk mencari jalan keluar buat dia. Jadi lo kekeh ingin tetap nikah sama dia? Tanya gue. Dan si cantik menganggukkan kepalanya. Sial! Umpat gue.
Apa Mas Atta marah? Jelas aja gue marah. Karena lo itu kan. Ucapan gue terhenti. Gue nggak bisa melanjutkannya. B4 ngesak. Sudahlah. Terserah lo mau ngapain aja. Gue segera beranjak. Gue hampiri si Ayang. Gue segera menaikinya. Melaju meninggalkan si cantik gitu aja. Tetapi kemudian. Set. Gue putar arah. Si Ayang kembali melaju ke arah si cantik. Gue berhenti di tempat semula. Ayo naik. Lantang gue dengan suara ketus. Kok? Mas Atta kembali? Kok? Enggak Jeti ninggalin aku? Kan? Mas Atta lagi marah sama aku? Tanya si cantik. Iya, gue emang masih marah. Tapi walaupun gue lagi marah, gue harus tetap nganterin lo pulang. Anjing. Ucap gue masih dengan suara ketus. Habis gue gregetan banget. Kenapa juga gue jadi orang yang gak tegaan? Cepat buruan naik. Perintah gue. Iya, Mas. Si cantik patuh. Ia ikut menaiki si Ayang. Duduk di belakang gue. Lalu si Ayang pun melaju dengan kecepatan penuh. Hari berikutnya. POV Author. Tok, tok, tok. Nadine mengetuk pintu di hadapannya. Pintu sebuah ruangan yang dulu adalah miliknya. Kini telah ditempati Aldon dengan cara yang licik. Masuk. Terdengar suara Aldon dari dalam ruangan tersebut. Nadine pun membuka pintu. Ia masuk ke dalam. Tampak Aldon yang sedang bersama Mora. Sedang sama-sama mengoleskan kalpanak di panu masing-masing. Aldon duduk di kursi kerjanya, sedang Mora duduk di hadapannya. Mereka terlihat kompakan banget. Mora begitu terkejut dengan kedatangan Nadine. Ia tampak tak menyukai keberadaan Nadine. Untuk apa kamu kesini? Ketus Mora sambil beranjak berdiri. Kini ia begitu berani berbuat tak sopan kepada Nadine. Karena ia merasa sedang berada di atas angin. Kau lupa. Kau sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan perusahaan ini. Kau bukan lagi direktur di sini. Tambahnya. Memperjelas posisi Nadine saat ini. Tutup mulutmu. Aku tak sedang ingin bicara denganmu. Aku hanya ingin bicara dengannya. Ucap Nadine kepada Mora sambil menunjuk keberadaan Aldon. Kau ingin bicara apa lagi dengannya? Hah? Bukankah sudah tidak ada yang perlu kalian bicarakan? Kalian juga bukan sepasang kekasih lagi. Tanyakan saja pada kekasihmu itu. Dia pasti tahu mengapa aku sampai datang ke sini. Mora langsung melihat ke arah Aldon. Tetapi Aldon hanya bungkam. Meski ia tahu apa yang dimaksud Nadine. Jelaskan padaku, sayang. Pinta Mora. Aldon masih tetap terdiam. Kau tak mau menjawab pertanyaannya. Sahut Nadine. Ucapannya tertuju pada Aldon. Oke. Kalau begitu aku saja yang akan menjelaskannya. Tambahnya. Kau ingin tahu kenapa aku datang kemari? Ucap Nadine. Kali ini tatapannya kembali kepada Mora. Aku hanya ingin memberi jawaban pada kekasihmu itu. Jawaban atas tawaran yang ia ajukan padaku. Tawaran untuk mau menerima keinginannya menikahiku. Apa? Menikahi kamu? Mora begitu terkejut dengan ucapan Nadine. Ya, dia ingin menikahiku. Dan dia berharap agar aku mau menerima keinginannya tersebut. Nadine memperjelas ucapannya. Sengaja ingin membuat hati Mora memanas. Ini bohong kan? Sayang, ini tak benar, kan? Tanya Mora kepada Aldon. Maaf, sayang, aku... Jadi benar. Mora memotong ucapan Aldon. Jadi benar kau akan menikahinya? Ulangnya. Hihihi. Nadine tampak tertawa. Ia puas melihat reaksi Mora. Sekarang kau bisa lihat sendiri kan? Kekasihmu ternyata masih ingin berharap menjadi suamiku.
Ternyata dia masih tetap mencintaiku, ketimbang mencintaimu. Dan ternyata pula, yang ia sukai darimu adalah tubuhmu. Cuma tubuhmu, tidak dengan yang lain. Mora begitu geram dan marah mendengar ucapan Nadine. Ia juga sangat kecewa dengan Aldon yang memang seperti itu. Plak. Mora dengan gegabah menampar Aldon. Kamu benar-benar laki-laki biar tigangsek, Aldon. Makinnya. Aku bisa jelaskan, sayang. Sahut Aldon. Apalagi yang akan kamu jelaskan? Ha! Berkali-kali aku memintamu untuk menikahiku, tetapi kamu sering mengelak. Tetapi sekarang, kamu malah meminta wanita itu agar mau menikah denganmu. Lalu, kau anggap aku ini apa, Aldon? Maki More. Aku punya alasan. Sayang, aku... Nadine hanya bisa tertawa melihat pertengkaran mereka. Lalu setelah itu, ia segera melenggang pergi dari ruangan tersebut dengan perasaan yang begitu puas. Setidaknya ia berhasil membuat hubungan mereka jadi sedikit renggang. Malam harinya. Masih POV Author. Apa Mas Atta masih marah pesan Nadine yang ia kirimkan kepada Atta? Lama Nadine menunggu balasannya. Tapi tak kunjung datang. Mas. Maaf ya. Pesan Nadine lagi. Tetapi tetap, Atta tak juga membalasnya. Mas Atta kecewa ya sama keputusanku. Tetap tak dibalas. Sungguh, Mas, aku juga sedih harus menikah dengan Aldon. Tetapi aku harus melakukannya demi keluargaku. Aku tak boleh egois. Tetapi tenang saja, Mas. Rencanaku, setelah menikah sama dia, aku akan nyerempat-cunin dia, Mas. Atau aku akan santet dia. Atau kalau perlu, aku akan jorokin dia ke jurang. Biar dia mampus. Nanti kalau dia udah mampus, kita bisa berteman lagi. Kita nanti bisa kompakan. Mas Atta duda. Dan aku janda, ketik Nadine. Dia sambil terkekeh. Tapi ngomong-ngomong kok Mas Atta marahnya sampai kayak gini? Kok, kayak nggak rela gitu aku nikah sama orang lain? Jangan-jangan Mas Atta suka ya sama aku? Hayo ngaku. Tetap tak dibalas Atta. Nadine pun kini beralih untuk menelepon saja. Ia berusaha menghubungi Atta. Tetapi panggilannya ditolak begitu saja. Anjir! Dia ngambek beneran ternyata. Rutuk Nadine. Huff. Nadine pun menghela nafas sambil meletakkan benda pipihnya. Ia akhirnya menyerah. Tidur aja lah. Nadine segera merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Membenarkan selimut untuk mengurangi hawa dingin di malam hari ini. Ia menatap langit-langit di kamarnya. Lama-lama matanya terasa berat, dan akhirnya terpejam. Ia benar-benar terlelap. Nadine duduk di depan sebuah jendela besar. Tampaknya ia sedang berada di dalam sebuah ruangan yang lumayan tinggi. Karena ia bisa melihat apapun di bawah sana. Melihat suasana jalanan yang ramai, juga melihat orang-orang yang beraktivitas. Tetapi tatapan Nadine hanya terfokus pada sebuah rumah kecil. Rumah yang berada di antara rumah-rumah kecil yang lainnya. Nadine melihat Atta yang tengah beraktivitas di dalam rumah tersebut. Atta yang tengah melakukan kegiatan sehari-hari. Sesuatu hal yang biasa, tetapi bagi Nadine, pemandangan tersebut begitu menarik. Nadine terus memperhatikannya. Bahkan ia terus seperti ini hampir di setiap hari. Karena hanya inilah hiburannya selama dikurung di sebuah tempat tertutup ini. Tit, tit, tit. Terdengar suara password pintu. D4 dan Nadine begitu bergemuruh. Rasa ketakutannya kembali melanda. Ia panik. Ia takut terhadap orang yang akan muncul di balik pintu tersebut. Nadine melihat ke sekeliling. Melihat apapun yang ada di ruangan ini. Melihat apapun yang mungkin bisa menyelamatkannya. Pandangan Nadine mengarah pada kolong tempat tidur. Sepertinya tempat itulah yang akan ia tuju. Tempat yang mungkin aman untuknya. Ia pun berlari ke arah tempat tersebut. Lalu, ia berjongkok dan merangkak masuk ke dalamnya. Ia berposisi tengkurap dengan kepala yang ia tegakkan. Rupanya ia ingin bersembunyi karena rasa ketakutannya. Tap, tap, tap. Orang itu masuk.
Nadine bisa melihat langkah kakinya. Langkah yang semakin mendekat ke arahnya. Kaki itu berhenti tepat di hadapan keberadaan Nadine. Kaki penuh kapal yang menjadi ciri khas orang jahat tersebut. Ketakutan Nadine pun semakin besar. Ia takut orang itu tahu jika ia telah bersembunyi di kolong tempat tidur. Sampai-sampai ia harus menahan nafasnya. Agar ia sama sekali tak menimbulkan suara apapun. Tetapi tiba-tiba saja. Setit. Orang itu berjongkok. Ia melongok melihat keberadaan Nadine. Dan begitu mereka saling bertatap muka, orang itu tersenyum ke arah Nadine. Tapi senyuman menyeringai yang begitu menakutkan. Sambil berkata, "Pinjam dulu 100. Tutur orang tersebut tanpa diduga-duga. Hah, hah, hah. Nadine terbangun dari tidurnya. Ia refleks terduduk. Keringatnya bercucuran. Nafasnya terengah-engah. Mimpi apa aku barusan? Benar-benar menakutkan. Dan terasa nyata banget. Lirihnya. Singkik. Kepalanya tiba-tiba terasa sakit. Aku kenapa? Nadine kebingungan dengan keadaannya sendiri. Ia kemudian melirik jam yang tertempel di dinding. Masih menunjukkan pukul 2 pagi. Tidur lagi aja lah. Nadine hampir kembali merebahkan tubuhnya. Tetapi kemudian ia merasakan celana babdol yang ia kenakan telah basah karena ompol. Anjir! Pasti gara-gara mimpi yang barusan. Umpatnya. Langsung ke bab selanjutnya. Hari ini up 2 bab. Bab